Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi bersama Bu Nuril. Hari ini kita akan belajar bab 3 keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tahukah kamu bahwa pedagang keliling merupakan bagian rantai distribusi barang kebutuhan sehari-hari? Oke, kita simak. Proses tersedianya barang kebutuhan sampai ke rumah juga melibatkan banyak orang dan tahapan, mulai dari pembuatan barang, distributor, pedagang besar, sampai pedagang pengecer. Nah, mereka membentuk profesinya masing-masing sehingga membentuk keberagaman kegiatan usaha di masyarakat. Semua orang saling membutuhkan. Untuk itu, kita diperlukan saling menghargai dan kerjasama yang baik agar tujuan masing-masing dapat tercapai. Keberagaman lainnya adalah kekayaan budaya di saat bangsa-bangsa lain memberi pengakuan dan penghargaan yang baik. Lanjutnya, keberagaman sosial. Keberagaman sosial itu sendiri ada 3: keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, dan keberagaman mata pencarian. Keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa yang sangat tinggi, yaitu terdiri dari ratusan suku bangsa. Keberagaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 13.487 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Setiap pulau dipisahkan oleh lautan dan selat, sehingga setiap pulau membentuk suku bangsa, cara hidup, serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Misalnya, suku Bugis di Sulawesi Selatan yang identik dengan kebiasaan melaut karena mereka tinggal dengan laut. Yang selanjutnya adalah kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Kondisi iklim dan keadaan alam juga berbeda-beda. Misalnya, masyarakat suku Tengger di sekitar Bromo memiliki kebiasaan menggunakan pakaian tebal. Hal ini dikarenakan keadaan alam dan iklim yang dingin, sehingga pakaian tersebut berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, sebaliknya dengan suku Mentawai memiliki kebiasaan menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Hal ini dikarenakan keadaan alam dan iklim yang cukup panas. Dan di Papua, masyarakat pedalamannya tinggal di rumah honai yang terbuat dari kayu dan beratap jerami tanpa diberi jendela. Tujuannya agar orang yang tinggal di dalamnya merasa hangat. Kemudian selanjutnya, pengaruh kebudayaan asing. Negara Indonesia pernah menjadi tujuan penjelajahan pelaut-pelaut asing. Misalnya di Aceh, pelaut asing yang kebanyakan berasal dari Arab, Persia, dan India banyak yang tinggal dan menikah dengan penduduk setempat, sehingga ciri-ciri masyarakat suku Aceh mirip dengan orang-orang Arab dan India. Misalnya lagi, di Pulau Bali sudah banyak masyarakat Pulau Jawa maupun Nusantara yang berpindah dan menjadi penduduk Pulau Bali. Nah, meskipun pada umumnya masyarakat dapat hidup dengan damai dan bersatu, namun masih ada juga kejadian yang dapat menimbulkan kerawanan sosial akibat perbedaan suku bangsa. Antaranya, 1. Kurangnya sikap saling menghargai perbedaan sehingga yang berbeda dianggap sebagai musuh. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan arti pentingnya persatuan sehingga banyak terjadi perselisihan antar warga yang berbeda suku. Yang ketiga,
Adanya anggapan bahwa suku bangsa sendiri lebih baik sehingga merendahkan suku bangsa lain atau chauvinisme. Yang keempat, adanya sikap eksklusivitas atau kekhususan terhadap suku bangsa tertentu sehingga tidak mau berbaur dengan suku bangsa lainnya. Selanjutnya juga ada beberapa contoh pandangan dan tindakan yang baik untuk dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa. Yang pertama, selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu yaitu bangsa Indonesia saat berada di lingkungan yang terdiri atas keberagaman suku bangsa. Yang kedua, berpandangan bahwa suku bangsa Indonesia berbeda-beda sehingga kita harus saling menghargai. Yang ketiga, jika kita sebagai pendatang hendaklah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Yang keempat, selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Yang kelima, bersatu untuk membuat bangsa Indonesia menjadi lebih kuat dan maju. Next, selanjutnya, keberagaman agama. Nah, di Indonesia tentunya sudah tahu ya kalian kalau negara Indonesia memiliki 6 agama. Nah, ini sikap saling menghargai antar umat agama dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, saling membantu atau bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Misalnya, bekerja sama untuk memperbaiki jalan, memperbaiki lingkungan, dan juga menjaga keamanan lingkungan. Yang kedua, tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Misalnya, tidak membuat kegaduhan ketika ada umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Yang ketiga, menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Misalnya, tidak makan di depan teman yang sedang berpuasa. Selanjutnya, keberagaman tingkat kesejahteraan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulaunya memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penduduknya pun memiliki mata pencarian yang berbeda-beda tergantung kondisi alamnya. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya pekerjaannya sebagai nelayan. Di daerah wisata, pekerjaan penduduknya biasanya berkaitan dengan bidang pariwisata. Misalnya, adanya pembangunan penginapan dan hotel dan rumah makan. Ada juga yang hanya pekerjaan di penginapan atau rumah. Untuk itu, walaupun pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi hubungan antara pekerja tetap saling menghargai sesama warga masyarakat. Nah, selanjutnya beberapa contoh sikap yang patut dilakukan oleh warga dengan keberagaman tingkat kesejahteraan sosial di suatu wilayah, antara lain yaitu mengadakan bakti sosial, yaitu membagikan barang-barang kebutuhan pokok atau sembako kepada keluarga prasejahtera dapat menurunkan beban kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menghargai dengan cara tidak merendahkan warga prasejahtera. Keberagaman tingkat pendidikan. Dalam suatu lingkungan tempat tinggal atau lingkungan pekerja terdapat keberagaman tingkat pendidikan yang dimiliki warga. Misalnya, ada warga yang berpendidikan SMA, SMK, atau sarjana. Ada juga yang berpendidikan non-formal. Misalnya, keterampilan menjahit. Keberhasilan sebuah usaha tentu sangat ditentukan oleh tersedianya tenaga. Misalnya, pabrik ada bagian tugasnya menjalankan mesin, mengatur keuangan, dan juga bagian yang memasarkan barang hasil pabrik. Semua bagian memiliki peran.
sikap saling membutuhkan akan menjadikan keberagaman seperti itu sebagai sebuah kekayaan di lingkungan tempat tinggal. Untuk itu, penting agar kita tidak mempermasalahkan adanya keberagaman tingkat pendidikan di lingkungan tempat tinggal. Hal ini terpenting adalah sikap saling menghormati, membangun persatuan dan hidup secara damai walaupun ada perbedaan-perbedaan di masyarakat. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Bu Nuril, nanti bisa dibaca lagi ya anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.